everyone, how are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, all students, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang akar, terus kita sudah membahas tentang batang, dan sekarang kita akan lanjut dengan daun. Nah, jadi poin yang ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu daun. Daun terletak pada bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak dilaksanakan dalam daun. Pada umumnya, daun berwarna hijau serta berbentuk lebar, tipis, datar, bulat, panjang, lancip, duri, dan memiliki permukaan yang cukup luas agar dapat menerima cahaya matahari. Daun berfungsi untuk transpirasi dan menangkap cahaya untuk fotosintesis, yaitu perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Jadi, daun inilah yang menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Pada daun, bagian yang tipis melebar itu disebut dengan helai daun. Nah, pada helai daun itu terdapat tulang daun. Nah, pada tumbuhan dikotil, daun ini dia terdiri atas tangkai dan helai daun. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil ternyata daun itu tidak bertangkai. Jadi daun monokotil itu tidak bertangkai, namun langsung melekat pada batang, di mana daun ini ditopang oleh tangkai daun. Tulang daun pada tumbuhan monokotil kita bisa lihat pada padi, rumput, dan jagung yang bentuknya itu melengkung sejajar. Sedangkan untuk tulang daun pada tumbuhan dikotil kita bisa lihat pada mangga, wortel, dan rambutan yang bentuknya itu menyirip dan menjari. Susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun disebut daun tunggal apabila pada satu tangkai daun itu hanya terdapat satu helai daun saja. Jadi disebut daun tunggal apabila pada satu tangkai daun itu hanya terdapat satu helai daun saja. Nah, apabila terdapat beberapa helai daun pada satu tangkai daun, nah itulah yang disebut dengan daun majemuk. Sesuai namanya yaitu daun tunggal, berarti hanya ada satu daun saja yang ada pada satu tangkai, ya kan, namanya tunggal satu. Terus daun majemuk. Nah, di sini namanya majemuk berarti banyak ya, lebih dari satu. Berarti terdapat beberapa daun yang ada pada satu tangkai daun. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang struktur anatomi daun, di mana struktur anatomi daun ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua mesofil, yang ketiga berkas pengangkut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang struktur anatomi pada daun, silakan kalian perhatikan dengan saksama video berikut ini. Untuk anatomi daun, jika daun kita potong secara melintang, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, bentuknya akan tampak seperti ini. Nah, bagian yang ini merupakan epidermis atas. Seperti yang sudah berkali-kali saya jelaskan, epi artinya luar, sedangkan dermis itu kulit atau lapisan. Jadi, epidermis merupakan lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, pada bagian ini merupakan epidermis atas, di mana bagian ini langsung terpapar matahari. Kemudian yang ini adalah jaringan palisade, di mana di dalam palisade terdapat kloroplas. Di dalam kloroplas inilah terdapat klorofil. Dari penjelasan ini, kita pasti dengan mudah menebak fungsi dari jaringan palisade, yaitu tempat fotosintesis berlangsung. Nah, kita lanjut. Bagian yang ini merupakan jaringan spons, atau seringkali juga disebut dengan jaringan bunga karang.
Kenapa dikatakan jaringan spons? Karena pada bagian ini, jika kita perhatikan, terdapat rongga-rongga yang cukup lebar dan banyak. Nah, rongga ini berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, pada jaringan spons juga terdapat kloroplas. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak yang ada di palisade. Dengan demikian berarti fotosintesis juga dapat terjadi di jaringan spons. Nah, bagian yang ini, yang bentuknya seperti pipa ini, merupakan jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Jadi, dari akar, batang, sampai ke daun, jaringan pengangkut itu nggak pernah absen. Selalu ada. Selanjutnya, bagian bawah ini adalah epidermis bawah. Berfungsi sebagai pelindung. Nah, di sini jika kita perhatikan, terdapat seperti lubang. Nah, yang ini itu adalah stomata. Di mana stomata itu merupakan tempat keluarnya oksigen dan masuknya karbon dioksida. Selain itu, stomata juga berfungsi dalam transpirasi atau penguapan, di mana transpirasi merupakan proses keluarnya air dari daun. Pada epidermis atas tidak terdapat stomata. Ada yang tahu kenapa? Iya, epidermis atas lebih dominan terkena matahari, menyebabkan epidermis atas lebih besar kemungkinan terjadinya transpirasi. Nah, berhubung tumbuhan sangat membutuhkan air untuk proses fotosintesis, jadi transpirasi harus dikurangi dengan cara stomata hanya terdapat di bagian epidermis bawah saja. Selain itu, cara tumbuhan mengurangi penguapan dengan adanya kutikula di bagian paling luar setelah epidermis atas. Kutikula tersusun dari zat lilin, sehingga air tidak bisa keluar karena selnya yang sangat rapat. Nah, itu dia penjelasan struktur morfologi dan anatomi daun.